pertanyaan kedua, bagaimana hukum membaca suratul Fatihah di dalam sholat berjamaah bagi makmum? Ada yang bilang harus baca, ada yang bilang cukup bacaan imam. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dalam hadis Bukhari. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Rasul, la sholata, tidak ada sholat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Berarti orang yang tidak baca suratul Fatihah batal sholatnya. Bagi yang siapa? Sholat yang mana? Sholat sendirian dan sholat menjadi imam. Ya, ini yang imam nggak baca Fatihah batal. Sholat sendirian tidak baca Fatihah batal. Makanya kata ulama, suratul Fatihah bisa menggantikan Quran, Quran tidak bisa menggantikan Fatihah. Maksudnya apa? Kita hafal Al-Quran semua tapi Fatihah nggak hafal, percuma. Kenapa? Batal terus sholat kita. Tapi kalau kita hafal Fatihah nggak hafal Quran, sah. Itulah Fatihah nggak bisa digantikan. Luar biasa. Jadi orang yang mau belajar Quran, belajar dulu Fatihah. Udah, itu yang kunci itu. Ini hadis Sahih Bukhari, tidak sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Siapa? Bagi yang sholat sendirian dan imam. Nah, ketika membahas makmum, di sini terjadi perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Yang pertama, yang berbeda di dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu suara. Sholat maghrib rakaat pertama, kedua. Sholat isya pertama, kedua. Sholat subuh itu jahriyah. Bismillahirrahmanirrahim, ada suara tuh. Nah, ada yang sirriyah. Sholat sirri itu sholat duhur, nggak kedengeran suara. Asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat, itu sir. Di sini beda. Kalau sir, suara imamnya tidak terdengar, semua ulama menganjurkan dibaca. Makmumnya nih, makmumnya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca semua. Kenapa? Karena bacaannya apa? Sir. Kecuali Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, nggak baca juga nggak apa-apa, yang penting imam sudah baca. Tapi kayaknya nggak enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak baca apa-apa, karena nggak denger. Tapi sah katanya, karena bacaan imam bacaan makmum. Nah, jadi kalau imamnya baca ya udah sah. Kata siapa? Kata Hanafiyah. Tapi kebanyakan ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik baca kalau imamnya sir. Tapi sepakat semuanya, makmum lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, kan ada yang begitu bacanya lama, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya Allahu Akbar, ruku, tinggalkan Fatihahnya, langsung ikut ruku. Jangan diem sendirian, alhamdulillah, sami Allahu liman, alhamdulillah, Allah, batal salat kita. Kalau kita baca Fatihah sampai ketinggalan imam ruku, kita masih berdiri, sami Allah masih berdiri, Allahu Akbar, kita masih batal sholatnya. Jadi tetap ini kalau sir, kebanyakan ulama disuruh membaca, tetapi ketika belum selesai imam ruku, ikuti. Seperti yang dikatakan Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza qala waladhdallin faqulu amin. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, takbirlah. Apabila dia ruku, rukulah. Apabila dia mengucapkan waladhdallin, ucapkan amin. Berarti kita sudah ngikut sholat. Perasaan kita nggak kurang. Taunya imamnya sujud sahwi, ikut saja, ikut aja. Jangan saya sih nggak merasa ragu-ragu. Imam ruku didiem aja sendirian. Ini nggak boleh, harus ngikut. Ikut. Kecuali sudah sholat 4 rakaat, sholat duhur 4, udah 4 rakaat, dia berdiri imamnya, kita bilang subhanallah, imamnya nggak mau tahu, saya kayaknya ragu kurang, lurus aja terus. Kita udah mantep, semuanya sepakat
Subhanallah, rame-rame kompak, berarti kan nggak mungkin salah tuh makmum. Imamnya aja teka berdiri sendiri, nggak mau tahu. Udah kelima itu, udah kelima dia terus aja. Bagaimana? Nah, kebanyakan ulama nggak usah ngikut, tapi nggak boleh salam, duduk aja tungguin dia sendirian dia. Dia belum habis udah orang sepakat kita 4, dia 5 sendirian. Ruku dan dia Allahu Akbar, diemin aja. Pas sujud, sujud, fil alaminain salam kita ikut bareng. Tetap nggak boleh keluar tuh, nggak boleh kita keluar sendirian sampai ngikutin salamnya bareng. Itulah tertibnya makmum. Subhanallah. Nah, ini untuk sholat yang tidak terdengar. Nah, untuk sholat jahriyah, sholat yang terdengar, di sini ada 2 ini pendapat. Saya sampaikan 2 ini biar nanti kalau dengar satu ustadz bicara, oh iya ini ada pendapatnya. Nanti kalau cuman saya sampaikan satu, nanti di luar yang saya sampaikan bilang salah lagi. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, baca setelah bacaan imam waladhdallin amin, makmum langsung baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Fatihah. Langsung. Ya, imam dianjurkan sebenarnya diam sejenak. Waladhdallin amin. Baca tuh kesempatan. Lama beberapa menit, beberapa saat berdiam baru bismillahirrahmanirrahim. Otomatis makmum sudah dikit lagi apa? Sudah mau habis. Kenapa? Supaya kalau imamnya salah, makmumnya sudah mulai konsen bisa benerin. Karena apa? Karena kata Imam Syafi'i, jarang orang baca ayat, baca surat pertamanya salah, jarang. Kebanyakan salah itu apa? Di tengah, nggak mungkin waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Nggak mungkin lupa di wadduha, pasti inget. Tapi kesananya bisa jadi apa? Waktu imam baru baca wadduha, makmum udah mau habis, jadi nggak mungkin salah di awalnya. Nah, kadang-kadang ada kesalahan ketika kita waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung makmumnya kelabakan, ngebut-ngebut karena apa? Akhirnya kita belum selesai, dia baca salah, kita bingung, kita belum apa? Belum konsen. Jadi sebenarnya kalau ikut aturan Imam Syafi'i tertib. Jadi sementara Imam Ahmad mengatakan nggak usah baca Fatihah, dengerin saja cukup. Waladhdallin amin, amin, dengerin. Nanti di apa? Giliran imam baca surah, dengerin. Nah, tinggal didengerin aja, nggak perlu apa? Baca sendirian. Alhamdulillah, jadi kita yang pakai Syafi'i, apalagi imamnya cara Syafi'i, waladhdallin amin, ada diem sebentar langsung kita baca. Kita baca. Terus imam baca surat, kita dengar lagi. Nah, tetapi tetap sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak taunya imamnya waladhdallin amin, inna a'tainaka wal asri innal, kan cepet banget itu. 3 ayat belum kita selesai udah apa? Habis ruku tetap. Tinggalkan itu suratul Fatihah. Suratul Fatihah udah selesai. Jadi membaca suratul Fatihah bagi makmum hanya pembahasannya afdol, bukan masalah rukun. Tapi kalau untuk imam dan sholat sendirian, Fatihah menjadi rukun sholat. Kalau nggak dibaca batal. Tapi kalau dijadi makmum, afdolnya baca atau tidak. Jadi bukan masalah batal dan tidak batal. Alhamdulillah, itu pembahasan berkaitan dengan apa? Membaca suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.